Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama saya Teteh Him di sini. Masih melanjutkan akan pembahasan bagaimana sih adab-adaban bagi kita yang pengantin baru. Yang mana referensi ini saya ambil di dalam kitab Qurratul Uyun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anna zawja, sesungguhnya seorang suami, idza faragha minas sholati wad du'ai. Nah, di pembahasan sebelumnya, sudah saya terangkan ya, bahwa seorang suami harus memerintahkan kepada istrinya untuk melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, seperti itu ya. Dan kalau dilaksanakan berjamaah dengan suaminya, tentu itu akan lebih baik lagi. Karena setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, maka akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat khusus bagi pengantin baru. Sesudah itu kan kemudian membaca doa sang suaminya, lalu sang istrinya mengamini akan doa yang dilantunkan oleh suaminya. Nah, setelah beres untuk membaca doa, maka apalagi yang harus dilakukan? Di sini fa innahu yuqbilu biwajhi ilaiha wa yajlisu biizaiha wa yusallimu 'alaiha aidan. Di sini dikatakan udah beres nih ceritanya berdoa gitu ya suaminya. Lalu sang suaminya membalik. Jadi saling berhadapan gitu dengan istrinya. Jadi saling berhadapan dengan istrinya. Maka di sini dikatakan sang suami dianjurkan untuk mengucapkan lagi salam kepada istrinya. Jadi udah saling berdepanan ya, assalamualaikum lagi, seperti itu mengucapkan kepada istrinya pengantin baru tersebut. Kemudian summa yad'u yadahu 'ala nasiyatiha wa hiya muqaddamur ra'si. Nah, sudah saling berhadapan kan antara suami dan juga istrinya. Maka sekarang sang suami, ini telapak tangan sang suami memegang akan mun-munannya. Kalau bahasa Sunda tuh mun-munan apa ya? Ini pokoknya sebelah sini deh ya. Kalau orang Sunda bilangnya mun-munan. Jadi memegang akan kepala depan milik sang istrinya. Seperti itu. Jadi telapak tangannya suami memegang ke ke kepala sang istrinya. Wal yaqul, kemudian sang suaminya mendoakan sang istrinya. Jadi sampai telapak tangannya ini sambil didoakan itu istrinya. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabbaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarrima jabbaltaha alaihi. Nah, itu adalah doanya. Kalau misalkan, aduh teteh nggak ketalar nih, apakah bisa diganti dengan menggunakan bahasa kita ataupun ya dengan bahasa Indonesia? Bisa ya. Jadi kalau kita nggak ketalar doanya kita ganti saja menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bagusnya sih menggunakan bahasa Arabi ya. Tapi kalau misalkan kita tidak hafal, kita ganti seperti ini, ya Allah, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon, aku meminta kepada Allah, mudah-mudahan istriku dijadikan seorang istri yang baik atau dijadikan seorang istri yang solihah dan diberikan wataknya yang baik pula. Dan aku memohon kepada Allah, jauhkanlah istriku dari wanita yang tidak baik atau yang tidak solihah, dan jauhkanlah watak istriku yang tidak baik pula. Nah, kurang lebih barusan doa Arabi artinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa kita juga menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, sambil dipegang, sambil didoakan istrinya. Masya Allah. Bukankah ini romantis yang sesungguhnya ya? Kenapa harus seperti itu? Kama waroda fil hadis, itu dikarenakan memang ada hadisnya. Ya, anna man fa'ala dzalika atahullahu khairaha wa jannabahu syarraha. Jadi di dalam hadis ya, kalau kita melakukan doa seperti itu, maka Allah akan menjadikan istri kita istri yang shalihah dan akan menjauhkan istri kita dari sifat keburukan. Kemudian kalau sudah selesai sang suaminya membaca doa tersebut, sekarang sang suaminya membaca. Bagusnya sih kemudian sekarang itu ditempelkan ya, masih ditempelkan telapak tangannya suami
Tetapi ini agak cukup panjang sih ya surat yang dibaca. Tapi saya kira-kira tidak sampai semua ya nggak dipegang juga. Sekarang sang suaminya membaca surat Yasin, kemudian membaca surat Waqiah, ya, kemudian membaca surat Ad-Duha, membaca surat Al-Insyirah, membaca surat An-Nasr, membaca ayat kursi. Tapi kalau misalkan yang membaca Quran ini suaminya, ya alangkah lebih baiknya dong istrinya juga ikut bareng-bareng membaca surat tersebut. Jadi itu adalah surat yang dikhususkan bagi pengantin baru. Hikmahnya aku kurang tahu ya, karena di sini tidak dikatakan hikmahnya kenapa yang harus dibaca adalah surat itu. Tidak ada penjelasannya di sini. Jadi sekali lagi membaca surat apa? Surat Yasin, surat Waqiah, surat Wad-Duha, surat Al-Insyirah yang Alam Nashrah itu ya. Kemudian surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah. Kemudian yang keenamnya itu adalah ayat kursi. Nah, itu bisa dibaca oleh suaminya dan juga istrinya bersama-sama. Jadi itu ada adabannya ya. Baca Quran dulu santai seperti itu. Kemudian juga di sini juga dilanjutkan, masih ada satu surat lagi yang harus dibaca, yaitu surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu ya. 3 kali. Tadi sudah beres ayat kursi, maka ditutup dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadr salasan. Salasa marratin. 3 balikan katanya seperti itu. Nah, jadi sudah paham ya sampai di sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada faidatun. Sebagiannya saya tidak baca semuanya, ini referensinya ya karena terlalu panjang. Saya ambil yang poin-poin intinya saja, yang pentingnya saja. Kemudian di sini ada faidatun. Akhraja at-Tirmidzi, yang mengeluarkan Imam Tirmidzi, yang diterima oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Ini hadisnya marfu'an ya, hadisnya hadis marfu. Mengatakan di dalam hadis ini, man qala hina yusbihu thalatha marratin, barang siapa yang ketika pagi-pagi membaca a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Kalau ketika pagi-pagi kita bacanya 3 kali, ya, kemudian dilengkapi sesudah itu kita membaca akan ayat dari akhirnya surat Al-Hasyr. Sekali lagi, sesudah membaca itu, kemudian kita membaca ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ataupun dari surat yang tadi Al-Qadr, bisa saja seperti itu. Nah, maka kalau kita baca itu, wa kallallahu bihi sab'ina alfa malaki yusalluna alaihi hatta yumsiya. Maka apa yang akan kita dapatkan pahalanya? Maka Allah akan mewakilkan terhadap orang yang membaca doa tersebut 70.000 malaikat. Bayangkan, kalau kita membaca itu 3 kali, kemudian akhir dari surat Al-Hasyr baca 1 kali, maka sekali lagi Allah akan mewakilkan menjadikan surat tersebut 70.000 malaikat yusalluna alaihi, yang khusus membacakan istighfar bagi orang yang membaca doa tersebut. Subhanallah. Tidak sulit kita baca ya, yang sulit itu adalah dawamnya, yang sulit itu adalah istiqomahnya. Jadi ini disarankan bukan hanya untuk pengantin baru, tetapi bagi kita juga dibiasakan setiap pagi membaca a'udzubillahi minasyami'il 'alimi minasyaitonir rajim 3 kali. Bahkan kalau kita mendawamkan membaca ta'awudz tersebut, wa in mata fi dzalika mata syahidan, subhanallah. Kalau kita meninggal, maka kata Allah, kita akan meninggal di dalam keadaan mati syahid. Sedangkan kita tahu kan, kalau orang yang meninggal di dalam keadaan mati syahid, maka akan langsung oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisaban. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mendawamkan ayat tersebut setiap harinya. Dan di sini juga dilanjutkan, bacalah doa tersebut, ta'awudz tersebut
Pagi 3 kali, sore 3 kali. Jadi pagi sama sore. Ini harus dawam kita baca itu setiap hari. Nah, itu mungkin ya untuk adab-adaban bagi pengantin baru. Sebetulnya ini masih ada lagi loh yang berhubungan tentang adab-adaban bagi pengantin baru. Tetapi akan saya lanjutkan di video saya selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.